Ini dia salah satu pantai di kampungku. Pantai Munjungan. Pantai selatan dengan hamparan pasir coklat yang sangat luas. Oh iya, hampir setiap hari warga di sini menggali pasir pantai untuk mencari kerang. Kerang iwas namanya. Nah, itu ada Kak Marni. Kita ikut mengumpulkan kerangnya yuk. Kak Marni, aku main kerang iwas. Oh iya Bang. Ya jelas deh, Mbak. Kerang iwas bisa didapat di balik pasir pantai. Cukup gali saja pasir yang masih basah tersapu ombak. 5-10 cm saja kita bisa mendapatkan kerang iwas. Hati-hati tertukar dengan batu ya. Soalnya warna kerang iwas hitam seperti kerikil. Sama seperti pencari kerang lainnya, Kak Marni mencari kerang iwas untuk dimasak di rumah. Saking banyaknya, jam berapapun mencari kerang iwas pasti bisa didapat. Asalkan saat ombak laut sedang surut ya teman. Kalau saat air laut pasang, bisa-bisa kita basah kuyup dan tersapu ombak. Kami harus segera pulang nih. Air laut mulai pasang. Sebelum pulang, kita cuci dulu yuk kerang iwasnya supaya tidak perlu membawa pulang pasirnya. Bang, memang si Iling mula Bang. Kalau rewangi Pak Le, panen kacang di sawah. Ya iya yo, kayak lebar iki. Untung saja Galan mengingatkan. Ya sudah, kita pamitan pada kakak dulu yuk. Kebun kacang milik Paman ini cukup luas teman. Makanya Paman mengajak kami. Rasanya kalau cuma 1 atau 2 orang bisa sampai malam ini sih. Kacang tanah yang Paman tanam ini nantinya akan dijual ke pasar. Ada 2 cara jualnya nih. Ada dijual basah untuk kacang rebus. Ada juga dijual kering. Kalau kering, Paman masih harus menjemurnya dahulu. Kata Paman, menanam kacang tanah sangatlah menguntungkan. Cukup 3 bulan, kacang sudah bisa dipanen. Selain itu, kacang tanah pun tidak perlu sering disiram dan dipupuk. Hamanya pun tidak sebanyak tanaman lainnya. Supaya tidak berat mengangkutnya, kacang harus dibersihkan dari tanah yang menempel. Walaupun nanti dilakukan pencucian, saat di kebun seperti ini, tanah yang menempel harus segera dipisahkan sebelum mengering. Iya Le, ini, iya deh. Selanjutnya, kacang harus kita petik dan pisahkan dari daunnya. Oh iya, daun kacang juga bermanfaat loh, yaitu untuk pakan ternak. Kambing, domba, sampai sapi sangat suka dengan daun kacang tanah. Kalau begini kan, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Jalan kok ngewangi aku pindah omah. Kalau masih arep dolanan kali bolong Pak Le. Iya, lek dolanan aja suwi-suwi lho ya. Nggih Pak Le. Lek ra duwe batur ning omah sing ngewangi. Nggih. Aduh, pamannya Galan sudah meminta Galan untuk segera pulang membantu pindahan. Kasih kami waktu lagi Paman, kami masih mau main sama-sama. Alah, ayo boleh make kakak orang. Boyo kan awake dhewe kan ge kerang ae disuwun yo. Ayo. Kebetulan sekali, di sebelah kebun kacang Paman ada bibinya Anggara yang sedang memetik kangkung. Sepertinya cocok nih untuk tambahan masakan kerang kami nanti. Bude asal men kangkung. Oleh Le. Kayak apa? Wis kerang Bude. Oh iya. Cukup kayak sak cukupe. Bude. Asik, kami dapat tambahan sayur untuk memasak. Langsung kita olah yuk kerang dan kangkungnya. Kerang yang kami dapat harus segera dimasak teman. Soalnya kerang laut tidak akan tahan lama bila tidak terendam air laut.
Kebetulan sayur kangkung pun sudah kami dapat. Langsung bagi 3 saja yuk. Kami akan menyiapkan bumbunya nih. Kangkungnya biar Sultan saja yang petik. Nah, ini yang paling penting, merebus kerang. Aku serahkan pada Galan dan Anggara saja deh. Teman, merebus kerang iwas sedikit berbeda nih. Kerang harus sudah terendam sedari air masih dingin. Kalau kerang baru dimasukkan saat air sudah panas, nantinya cangkang kerang tidak akan terbuka. Seperti itu sih yang aku tahu. Kan, lewat nek Galan pe dolan ini. Wes tolong rapopo seneng aku karo Anggara. Sejak mendengar kabar Galan akan pindahan, aku terus memikirkan akan seperti apa kami kalau bermain hanya bertiga. Ya sudah deh, aku lanjut siapkan bumbu tumisannya saja. Untuk bumbu masaknya sederhana saja teman, cukup cabai, bawang, dan tomat. Coba lihat teman, kerang iwas rebusnya sudah matang. Terlihat semua cangkang kerang sudah terbuka. Ini sih sudah siap makan. Tapi tunggu dulu, racikan bumbu dan sayur ala si Bolang baru akan aku mainkan. Masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sebentar sampai harum. Lalu masukkan kerang iwas setelah tomat dan jagung. Tambahkan juga sedikit air rebusannya supaya sayuran tidak gosong. Aku masukkan kangkung lumayan banyak nih. Kangkung kan kalau sudah matang menjadi layu. Kalau semua bahan sudah masuk, tinggal terus diaduk dan matang deh. Tumis kangkung kerang iwas ala si Bolang. Menikmati makan siang di pantai seperti ini sudah menjadi kebiasaan kami. Namanya juga anak pesisir Trenggalek. Mainnya pasti sekitar pantai. Teman, kami lanjut makan dulu ya. Rasa kerang iwas masih seperti kerang laut lainnya, kenyal dan gurih. Tambahan manis dari jagung dan kangkung makin melengkapi kebersamaan kami. Untung saja aku membawa bekal nasi di tas. Anti lapar-lapar kalau sudah begini sih. Kami sama-sama menikmati menu kami kali ini. Kami habiskan dulu tumis kerang kami Bolangers. Habis ini kita lanjut main lagi. Lang, apa? Saiki arep dolan nang ndi, Lang? Nek lapangan wae yo. Tuju aku arone yo. Aduh, Lang, koyane aku langsung melu iki. Apa? Aku karo nerusne resi-resi omah, karo golek barenganku sing ilang. Barengan sing endi? Barengan sing biasane awake gawe karo, Lang. Lah, iya. Ya wis Lang, ya aku tak balik dhisik. Ya wis sayang mahmu. Iya, Lang. Tah, apa wae kayak hadiah Galan barengan anyar ben kenangan awake. Tapi tukune endi, Lang? Lah, iya ya. Lah ndake barengane Masku iso. Bagaimana teman di rumah? Cocok kan kalau aku menghadiahi Galan topeng barongan baru? Anggap saja sebagai kenang-kenangan dari kami. Ya sudah, kami lanjut ke rumah Sultan saja deh untuk membuat barongan. Untuk membuat barongan diperlukan bahan berupa kayu waru. Kata Mas Pongki, kayu waru lebih mudah dipahat dan ringan saat dimainkan. Untuk membuat satu topeng barongan besar diperlukan waktu sampai 2 minggu. Tapi untuk barongan kecil 3 hari pun jadi kok.
Ini mas ceritane galan ki barungane ilang. Berarti apa lah? Kok sore ki galan ki arep pindah omah to mas. Ki awake arep ngediai galan barungan to mas. Oh ngono. Tapi kae enake barungane gede. Ya wis gak apa-apa mas. Sayang sekali, ternyata Mas Pongki tidak ada barongan yang kecil. Aku harus mencari apa lagi ya untuk hadiah galan? Ya sudah deh, kami belajar membuat barongan saja di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas badhe mbalek nih barungan sing wingi meneh tak. Iya sewa gawe sinian ini. Oh iya ben kene lah Mas. Oh nggih Mas. Matur sembah nuwun Mas. Nggih, Mas. Nyuwun pamit Mas. Nggih. Lah iki mas, Lah ya wis iki gawanan. piye lang? Sak deloke. Sing ijo iki kaya apik to Tan? Iya mas, ora apa ora? Ya wis ra apa-apa, gawanan lang. Halo. Oh mas. Lah kowe kok ra melu? Wah iya. Senja. Aduh, Anggara pakai tertinggal segala. Ayo teman, kita langsung pulang untuk siapkan kue yang kakak buat. Bolangers, dulu aku pernah punya barongan yang istimewa loh. Baronganku ini bisa berubah menjadi naga yang besar sekali. Walaupun terlihat menyeramkan, sebenarnya dia baik hati teman. Namanya Shenlong. Aku sangat senang bermain bersama Shenlong. Soalnya dia suka membawaku terbang. Kami biasa terbang di langit bersama-sama menjelajahi pegunungan dan membelah awan. Menyenangkan sekali teman. Tapi setelah mendapatkan kekuatannya kembali, dia harus kembali ke negara asalnya di Cina sana teman. Aku harap kamu baik-baik saja ya Shenlong. Iya lang, mas kolek barungane mbak. Wih, api iya lang. Iya mbak, iki kue ini rames mateng lang. Enak lah ngabune. Iya, sewangin mbak ya. Bilang tak cekel lah. Benar saja, aku sampai kuenya juga sudah matang. Aku hanya perlu membantu kakak mengangkat dari kukusan. Loh, Sultan dan Anggara nih. Hati-hati, nanti rusak barongan untuk galan. Iki kuenya entek lang. Aku tangan terkait pulang sih ya, nih omahe galah karo ngeteni. Bi, kami pergi mengantar kue dan barongan ke rumah galan dulu ya. Terima kasih sudah membuatkan kue untuk galan. Wes diganteng Le, ayo. Sama, Mbak. Nyuruh mburi ya. Nggih, Pak. Lang, digembok lang. Piye iki? Lah terus piye lang? Barungane karo kowe ne. Ante digoleki cah. Tak, mbak digoleki mbak. Ya wis saya digoleki lang. Muga wae durung adoh iki lang. Mbak. Aduh, kami telat. Galan sudah pergi pindahan. Aku coba cari ke arah jalan di depan gang sana deh. Jalan ini orang mungkin tuh, Cah. Lang, kamu jalan. Oh iya, kamu jalan. Lang, jalan. Lan iki kuwi lan. Tak barengane. Kono
Syukurlah, kami masih bisa mengejar Galan. Ayo, kita datangi. Kamu dikelikein Lan? Iya lang, mergane Om Makardi, nendani. Ngono to lan. Kepiye kowe nek barengan iki? Dileno kok meja ae. Wes kono dipangan bareng-bareng neng kono. Karo tak sambise ya. Oh alah, ternyata Galan hanya pindah ke rumah tetangga saja teman. Aku sudah berpikir akan berpisah lama dengannya. Yang penting kita masih bisa terus main sama-sama kan Galan? Ya sudah, kita nikmati sama-sama yuk kue buatan kakak ini. Wah, enak iki. Lagi. Aduh. Untukku. Jaluk si June. Enak. Teman, ikut kami mencari awi ungu bersama Kak Arum yuk. Nah, wi pengen iki tapi iki jenenge uwi putih. Adewe sing digoleki uwi sing ungu ben warnane apik. Oh iya teman, uwi yang akan kami cari ini berbeda loh dengan ubi jalar. Ubi jalar daunnya merambat di tanah, sedangkan uwi bagian daunnya merambat ke batang pohon terdekat. Ayo kawan semuanya, cari di mana uwi ungunya bersembunyi. Sudah terbuka nih. Ayo tarik. 1, 2, 3. Nah, sudah terbuka tuh. Ayo kawan-kawan, tinggal tarik sisa uwi yang masih tertancap di tanah. Ih, ternyata besar-besar juga ya uwi ungu yang kami dapatkan ini, teman. Ini sih udah mirip seperti potongan kayu papan kan? Ayo kawan, sepertinya sudah cukup. Sekarang kita bawa uwi ungu ini untuk diolah dan dibawa sebagai salah satu penghasil bumi dalam tradisi petikan padi di desaku nanti. Halo teman, kenakan, kami anak-anak dari desa Selur, Ngerayun, Ponorogo, Jawa Timur. Desaku terletak di dataran tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan loh. Banyak hasil perkebunan hingga pertanian di sini. Ayo, pertama-tama uwi ungu dibersihkan dari kulitnya yang bertanah dan dibilas dengan air. Karena ukurannya masih terlalu besar, dipotong-potong dulu deh uwinya. Sambil aku memotong uwi, Kak Arum dan Lintang menyiapkan isian dari gula Jawa dan parutan kelapa. Oh iya, uwi ungu ini mau kami buat jadi jajanan khas Jemblem loh teman. Sudah banyak nih. Kemudian potongan uwi ungu dikukus dulu ya teman, supaya empuk. Sambil menunggu kukusan uwi matang, parutan kelapa ini bakal jadi alas untuk jemblemnya nanti loh. Wah, sudah jadi nih uwi kukusnya. Sekarang tinggal ditumbuk deh sampai halus ya teman. Setelah halus, lanjut dibuat adonan dulu nih. Caranya dengan dicampur bersama tepung terigu, lalu aduk-aduk sampai tidak lengket alias kalis. Adonan kemudian dibulatkan, lalu diberi isian irisan gula Jawa deh. Ayo Lintang, isi gula Jawanya yang banyak, biar makin manis. Nah, sudah jadi banyak nih. Ayo, lanjut dikukus kembali sampai matang.
Gak perlu menunggu lama. Dan asyik! Ini dia jemblem uwi ungunya sudah jadi. Tinggal susun-susun deh jemblem uwi ungu di atas parutan kelapa seperti ini ya teman. Arep kok gawe bagian iki acara ning tepian iki aja. Lintang mangan ae. Pingin lho kasih lho. Ojo kok pangan iki. Wis entek ya, Lang. Wis enggak. Wis ayo lek nanti go. Ayo. Ini dia jemblem uwi ungu buatan kami. Kandungan karbohidrat yang tinggi bikin jemblem uwi ungu ini sebagai penambah tenaga saat memanen padi nanti loh. Wih, iki le madang wis sampe to apa donan? Yo terus nyaki nyambut gawe. Ayo budal kabeh. Ayo. Tenang Lintang, aku tahu kok di mana bisa menemukan obat pereda sakit giginya. Yap, ini dia yang dicari teman. Bekicot, siput darat bertubuh lunak yang terlindungi oleh cangkang. Hewan berlendir ini biasa ditemui di pepohonan, tanaman, serta tempat lembab lainnya. Kalau di sini, kami bisa menemukannya di sekitar pepohonan porang ini, teman. Yap, banyak sekali tanaman porang tumbuh di desaku. Makanya, kami tidak kesulitan mencari binatang yang bergerak lambat ini. Ayo, cepetan. Iki engko sesi lorone iki. Cepetan, ayo. Iki obat iki. Iki obat iki. Cara mengambil lendir bekicot yaitu dengan memecah ujung cangkangnya seperti ini. Kayu jagung kemudian dioles lendir bekicot yang masih segar. Tekstur kayu jagung berpori bisa digunakan sebagai pengganti kapas, teman. Potongan kayu jagung basah yang sudah diberi lendir bekicot digigitkan pada gigi yang sakit. Di sini lendir bekicot diyakini bisa menyembuhkan sakit pada gigi berlubang. Lendir bekicot juga bisa menyembuhkan luka gores sampai luka bakar. Makanya, supaya gigi nggak berlubang, hindari terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis ya teman. Dan gak lupa rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari pastinya. Walah ning kene to lang tibakno sampean mau. Apa Pak Lek? Jarene arep melok panen madu. Oh, nggih Pak, kula lali to. Ayo cepet ta. Apa anu madu? Dijak Pak Lek nggih. Wah, tinggal iki piye, Pak Lek? Ayo. Ngomong ya. Teman, kenakan, ini pamanku, Pak Le Elip. Pamanku ini adalah peternak lebah madu di desaku. Pamanku punya beberapa kotak tempat lebah bersarang. Salah satunya yang akan kami datangi ada di antara pepohonan pinus. Ini Pak Lek tahu nih. Ini jero le. Oh, ini jero to. Wah, ternyata di dalam kotak sarang ada banyak sekali lebah. Ya wis ini Pak Lek model ini unik banget deh. Awas lo kan. Supaya aman dari sengatan lebah, lebih baik Paman Elip saja yang mengambil madunya. Ini lebah madu teman, dari spesies Apis cerana, atau lebah lokal yang terdapat hampir di seluruh Indonesia. Wih, pamanku berani sekali ya, mengambil sarang hanya dengan tangan kosong. Intinya, saat mengambil sarang, jangan melakukan gerakan tiba-tiba atau yang mengagetkan kawanan lebah teman. Karena bisa menjadi peringatan bahaya bagi lebah untuk menyerang. Oh iya, tidak semua sarang diambil. Sisanya harus dikembalikan lagi ke dalam kotak supaya koloni lebah bisa berkembang biak
dan terus menghasilkan madu. Ayo kawan, sepertinya panen madunya sudah cukup. Setelah memanen madu, perut kami jadi lapar. Untung saja bekicot hasil tangkapan tadi masih ada. Akan kami buat menjadi santapan enak ala kami teman. Caranya, bekicot langsung dibakar di atas bara api seperti ini. Dijamin langsung matang bekicotnya. Wah, sepertinya sudah pada matang tuh. Ayo Misman, cepat kita angkat sebelum makin gosong. Bekicot yang sudah matang dipecahkan cangkangnya untuk memudahkan mengambil isi dagingnya. Untuk menambah rasa, taburan garam secukupnya ya teman. Oh iya, ini dia tambahan perasan madu murni hasil panen kami tadi. Ini sih dijamin rasa daging bekicotnya jadi ada manis-manisnya. Ayo kawan, kita santap menu bekicotnya. Saat digigit, rasa kenyal dan empuknya daging bekicot ini mirip seperti ampela ayam teman. Ditambah madu, rasa amisnya jadi ikut berkurang loh. Oh iya, pada bekicot terdapat kandungan protein hewani dan asam amino yang cukup tinggi. Nutrisi tersebut dapat menambah stamina dan memperkuat daya tahan tubuh. Wah, cocok nih untuk kami yang siap melanjutkan petualangan lagi. Ngebolang yuk! Ayo, Mbak, mandi yang bersih ya. Yap, bukan cuma kami, tapi kambing-kambing ini juga perlu dimandiin loh. Karena yang kami mandikan ini jenisnya kambing etawa perah teman, supaya tetap bersih dan menghasilkan susu yang berkualitas pastinya. Gak lupa juga teman, sekalian kami sisir bulu kambing ini supaya kutu-kutunya hilang. Pelan-pelan ya kawan, biar tidak kesakitan. Wah, kok malah dolanan banyu? Wedhus sing kademen, ayo go mulai yo. Ayo, go mulai yo. Duh, saking asiknya bermain air, kami sampai lupa mengembalikannya ke kandang. Maafkan kami ya paman. Ayo kawan, bawa kembali naik kambing yang sudah dimandikan ini. Sampainya di kandang, kambing diikat di tempat terbuka sampai bulunya benar-benar kering. Wih, banyak ya kambing etawa di kandang milik pamanku ini. Nah, saatnya kami ikut paman memerah susu kambing etawa. Oh iya, hanya indukan yang baru melahirkan saja yang bisa diperah. Tenang, kambing etawa ini dijamin sudah jinak. Jadi aman untuk diambil susunya. Sebelum diperah, kambing atau kantung susu perlu dibersihkan dengan air supaya terbebas dari kuman. Perah terus sampai susunya terkumpul banyak. Iya kuwi wis entek kuwi susune. Sentek lang ilang wis. Senang dan bangga rasanya. Kami, anak-anak desa Selur, masih bisa merasakan nikmatnya sajian dari hasil bumi bersama-sama seperti ini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Ngebolang yuk!